Sebenarnya khasiat dan manfaat dari surat Al-Fatihah ini banyak sekali, bukan hanya soal rejeki atau pengobatan penyakit, tapi soal hutang dan juga seluruh hajat kita. Surat Al-Fatihah adalah surat yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Karena kandungan dari Al-Quran itu sudah terangkum dalam surat Al-Fatihah. Begitu penting dan tingginya kedudukan surat Al-Fatihah ini, sehingga dalam ibadah salat pun tidak akan sah jika seseorang tidak membacanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, membaca Fatihah Al-Quran, surat Al-Fatihah, pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin. Berikut ini beberapa khasiat dari surat Al-Fatihah. 1. Memperoleh hikmah. Barang siapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari lalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran yang rusak. 2. Keperluan hidupnya terpenuhi. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah di waktu hendak tidur, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Muawizatain. Al-Muawizatain artinya 2 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu surat 113, Al-Falaq dan surat 114, An-Naas, maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat, berkeinginan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka olehnya dibaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara salat sunat subuh dan salat fardu subuh sampai 40 hari tidak lebih, kemudian memohon kepada Allah, maka insya Allah ia penuhi keperluan hidupnya. 3. Mudah membayar hutang. Barang siapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat subuh dan fardu subuh dengan istiqomah, maka kalau ia inginkan pangkat terkabul ia, dan kalau ia fakir maka akan kaya, serta jika ia punya hutang maka mampu membayarnya, dan kalau ia sakit maka akan sembuh, serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah. 4. Urusannya menjadi mudah. Barang siapa mengamalkan bacaan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rezekinya, memperbaiki akhlaknya, memudahkan urusannya, hilangkan keprihatinannya dan kesusahannya, menganugerahkan apa yang ia angan-angankan, mendapatkan berbagai berkat dan kemuliaan, jadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik, dan anak-anaknya terlindung dari kemudaratan dan kerusakan serta dianugerahkan kebahagiaan dan sebagainya. 5. Memudahkan terkabul doa. Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang subuh maka akan dikabulkan maksudnya dan ia akan menemukan apa yang dicarinya. Doa yang sebaiknya dipanjatkan adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat, supaya dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku. 6. Memudahkan rezeki. Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah di waktu sahur tengah malam, sebanyak 41 kali maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rezekinya dan dia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, kurniamu dan rezekimu. Dan engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku mohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikan apa yang kuhajati. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu Sirrohu. Barang siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang maghrib dan sunatnya. Selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mengobati sakit mata. Surat Al-Fatihah bisa mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lainnya dengan dibacakan sebanyak 41 kali. Cara mengobati penyakit.
Baca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air, lalu air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, kepala dan seluruh badan, lalu diminum, insya Allah menjadi sembuh. Kalau surah Al-Fatihah itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada si sakit, maka dengan irada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan sembuh. 8. Menghilangkan sifat pelupa. Ikhtiar menghilangkan sifat pelupa, tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa, maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Mengobati sengatan kala. Mengobati sakit disebabkan oleh sengatan kala. Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu dibacakan padanya surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diberi minum pada orang yang tersengat kala itu, insya Allah ia akan sembuh. 10. Mengobati sakit gigi. Mengobati sakit gigi dan lain-lain, untuk dirinya sendiri sama dengan letakkan jari pada tempat yang sakit lalu membaca Al-Fatihah dan berdoa sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati, dengan doa Nabi-Mu yang jujur, Al-Amin, dan tetap di sisi-Mu. Mengobati penyakit gigi orang lain, selesai membaca Al-Fatihah maka berdoa 7 kali. Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati, dengan doa Nabi-Mu yang jujur, Al-Amin, dan tetap di sisi-Mu. 11. Menyembuhkan penyakit mata. Adapun faedah dan khasiat lain dari surah Al-Fatihah ialah menyembuhkan penyakit mata yang kabur, rabun. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya, kabur atau rabun, maka hendaklah dilakukan. Memandang bulan pada awal bulan, jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua, juga tidak dapat, coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak kelihatan bulan itu. Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang. Lalu mengucapkan, Ya Rabbi, sebanyak 5 kali. Terakhir mengucapkan pula doa ini sebanyak 1 kali. Ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, Ya Allah sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawis Sofiyah, barang siapa membiasakan setiap hari, membaca surah Al-Fatihah 41 kali sebelum salat subuh dan dibaca bersambung dalam satu majelis, tidak mengenai kefakiran bagi dirinya. Jika dia menanggung hutang, akan terlepas dari hutang-hutangnya dengan izin Allah. Jika dia menderita penyakit, insya Allah akan sembuh. Jika badan terasa lemah akan menjadi kuat dengan izin dan karunia Allah. Barang siapa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali sebelum salat subuh selama 40 hari terus-menerus, jika istrinya mandul insya Allah dapat melahirkan dan dikaruniai anak yang soleh. Demikian keterangan Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Asrorul Fatihah.